Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah sekalian, materi kali ini adalah tentang tata tertib bersama Bapak. Kalian bisa memanggil Bapak Hajir, nama lengkap Bapak Muhammad Hajir, yang sehari-hari sebagai pengajar di SMA Wahid Hasim 2 Taman untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Sepanjang, khususnya di SMA Wahid Hasim 2 Taman. Sebelum kita masuk ke materi, Pak persilakan kalian merapikan tempat duduk sebelum kita berdoa. Jadi silakan sebagai adab berdoa, bajunya dirapikan. Mungkin yang di mejanya masih ada buku berserakan, dirapikan Mas ya, Mbak. Bagus sekali itu. Yang pojok itu masih ada yang kurang rapi itu. Ya, bagus. Semua sudah rapi, sudah siap berdoa ya. Baiklah, sebelum kita berdoa, kita bertawasul dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram sallallahu walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulamal 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'i mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususnya Abdul Qadir Jalali radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga bertawasul pada guru-guru kita, khususnya pendiri YPM Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan tempat yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masih hidup diberi kesehatan, dan juga Fatihah untuk hajat kita dalam mencari ilmu, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya man huwa fi 'aunihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binul fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi doa awal pelajaran sudah kita baca bersama-sama. Perlu kalian ketahui bahwa bacakan arti dari doa yang sudah kita baca tadi. Ya Allah, wahai Zat yang ilmunya meliputi segalanya, wahai Zat yang menyinari dalam pemberiannya, wahai Zat yang mulia dalam belas kasihnya, wahai Zat yang penyayang lagi memberi,
Wahai zat yang hidup dan memberi kehidupan, wahai zat yang memiliki segala keagungan dan memberi kemuliaan, keluarkanlah kami dari gelapnya kekhawatiran ya Allah. Berikanlah kepada kami pemahaman seperti pemahaman para nabi dan hafalan seperti hafal para rasul, serta ilham seperti ilham para malaikat yang engkau dekatkan padamu berkat limpahan rahmatmu. Wahai zat yang maha pengasih, semoga salawat dan salam senantiasa bagi junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta sahabatnya, segala puji bagi Allah. Jadi arti doa ini perlu kalian juga baca, kalian pahami. Kan begitu agungnya, begitu dahsyatnya doa ini, sehingga diharapkan ketika kalian berdoa juga lebih serius. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang membaca ikrar. Silakan semuanya berdiri. Diikuti ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan duduk kembali. Baiklah anak sekalian, arti dari ikrar yang sudah kita lakukan tadi adalah kita ridho. Jadi kita itu ridho Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan juga isinya adalah doa, ya Allah tambahkanlah padaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pengertian atau pemahaman yang baik. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin wa amin. Baiklah anak sekalian, di saat pandemi seperti ini, jadi sebelum kita masuk ke materi tata tertib, kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Maka, marilah kita membaca sholawat tibil qulub. Pernah mendengar? Saya yakin kalian sudah pernah mendengar semuanya dan hafal semua, karena sholawat ini sering sekali dijadikan pujian di masjid-masjid, musola-musola ketika menjelang sholat fardu. Jadi dengan membaca sholawat tibil qulub ini, kita berharap, kita memohon kepada Allah dijauhkan dari segala bala, diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga umat Islam seluruh dunia. Mari ya, diikuti bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dari sholawat tibil qulub ini artinya, ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW sebagai penyembuh hati sekaligus obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya yang menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga engkau memberikan kesejahteraan. Jadi apa harapkan sholawat ini sering kalian baca ya. Baiklah anak sekalian, di awal sudah Pak sampaikan bahwa sholawat tibil qulub ini mempunyai banyak manfaat. Jadi manfaat atau fadilah dari sholawat tibil qulub ini adalah mencegah terjadinya sakit akibat pandemi. Seperti kita ketahui sekarang kita dalam kondisi pandemi COVID-19.
baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan juga tetangga sekitar kita. Lalu sekalian, selain kita banyak baca sholawat tibil qulub, tentunya kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, tahu kan protokol kesehatan ya? Jadi saat ini banyak sekali di sekitar kita, di TV, dimanapun itu selalu disampaikan begitu pentingnya protokol kesehatan atau prokes. Ada yang tahu apa saja protokol kesehatan itu? Jadi anak-anak sekalian, ya, jadi di tengah pandemi ini, selain tentunya dengan bertawakal menyerahkan pada Allah, kita juga berikhtiar dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ada yang tahu apa itu protokol kesehatan? Ayo, ada berapa? Ya, betul. Ada 5M untuk protokol kesehatan seperti yang digencarkan oleh pemerintah, yang kita ketahui dari berbagai media, apakah itu juga spanduk baliho, yaitu protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M? Dan nanti kita lihat apakah di YPM umumnya dan khususnya SMA Al-Khaid Hasim 2 Taman juga menjalankan 5M. Kita perhatikan. Jadi protokol kesehatan 5M itu yang pertama memakai masker seperti yang sudah kalian lakukan, mencuci tangan, nanti kalian juga ketika masuk sekolah, masuk komplek SMA, kalian diarahkan cuci tangan, menjaga jarak, ruangan ini juga diisi 50%, membatasi mobilitas, kita sarankan kalau memang tidak ada yang begitu penting di rumah saja. Dan juga menjauhi kerumunan. Ini 5M. Bagaimana YPM? Ternyata ada 6M. M yang ke-6 adalah monitoring kesehatan. Beda ya? Mana yang beda? Iya, monitoring kesehatan. Itu di luar tidak ada. Di spanduk-spanduk jalan tidak ada. Ini kekhasan dari YPM. Bahwa keluarga besarnya, dari murid, guru, semuanya setiap hari harus mengisi monitoring kesehatan. Nanti akan ada sesi yang khusus, sesi yang lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana kita mengisi monitoring kesehatan. Tapi yang perlu kalian pahami, dengan adanya monitoring kesehatan ini, maka yang datang ke kompleks sekolah ini, kompleks IPM, sudah terfilter. Yang betul-betul tidak sehat tidak diperkenankan masuk komplek IPM. Karena begitu mengisi monitoring kesehatan, di saat kondisinya tidak fit, maka akan ada peringatan warning bahwa disarankan untuk istirahat. Baiklah sekalian, kembali lagi kepada bahwa sholawat tibil qulub ini banyak sekali fadilahnya, dan tentunya Allah akan memberikan kemudahan pada orang yang maksudnya ini adalah bahwa Allah itu memberikan kemudahan bagi siapa? Bagi orang yang berbakti pada orang tua dan guru. Dengan banyak membaca sholawat tibil qulub, kita akan berusaha menjauhkan diri kita, juga orang tua kita, dari pandemi. Berarti kita berbakti pada orang tua. Dengan baca sholawat berarti kita juga berbakti pada orang tua. Doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummati. Doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Nah, dengan kita berbakti pada orang tua, siapa sih orang tua? Orang tua adalah orang tua kandung kita dan juga termasuk guru-guru kita. Allah juga akan memberikan kemudahan pada orang yang bertobat. Wa dabi isai'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Hadis riwayat Mudi. Dengan membaca sholawat, ternyata kita juga sudah berbuat baik. Ya, dengan harapan tentunya kita sebagai manusia
ya punya keburukan. Dengan banyak membaca sholawat, kita berharap Allah menghapuskan keburukan kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita perbanyak agar kita memiliki akhlak yang baik? Ad-du'a'u muqafun baina sama'i wal ardi hatta tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa akan terhenti antara langit dan bumi sampai engkau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyatnya ketika kita bersolawat. Jadi doa itu terhenti antara langit dan bumi sampai kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Anak sekalian, dengan banyak kita bersolawat, tentunya kita berharap dapat meniru akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah akhlaknya begitu mulia. Salah satunya seperti tayangan video berikut, silakan perhatikan ya. Nanti Bapak akan banyak bertanya terkait dengan isi tayangan video ini. Demikian tadi tayangan video kemuliaan akhlak Rasulullah, di mana kisah ini begitu menyentuh kita, menunjukkan bahwa Rasulullah begitu mulia. Lalu sekalian, dari tayangan video tadi, Bapak ingin bertanya pada kalian, bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditarik dan dikejar? Saya ulangi, saat ditarik dan dikejar hutang. Ya, jadi Rasulullah tidak melawan sama sekali. Padahal sesuai kesepakatan itu belum waktunya untuk membayar hutang. Lalu kenapa Rasulullah SAW harus berhutang ke pendeta Yahudi, tidak ke sahabat? Ya, betul sekali. Jadi bahasanya mungkin sekarang itu lebih cocok. Rasulullah tidak mau KKN. Meskipun yang menguasai Baitul Mal adalah menantunya sendiri, tapi Rasulullah tidak mau. Dia akhirnya memilih berhutang ke pendeta Yahudi. Lalu bagaimana respon pendeta Yahudi atas sikap Rasulullah SAW? Ditarik bajunya, dikejar, padahal tidak sesuai kesepakatan awal. Bagaimana? Iya, betul sekali. Rasulullah tidak melawan. Tenang, tidak terpancing emosinya. Inilah yang harus kita tiru. Inilah yang harus kita teladani. Kita jangan mudah sekali terpancing emosi. Dan dengan kemuliaan akhlak Rasulullah seperti tadi itu, ya Allah, akhirnya pendeta Yahudi tadi masuk Islam. Jadi akhlak, bukan pedang, tapi akhlak, kemuliaan akhlak Rasulullah yang akhirnya membuat pendeta Yahudi itu masuk Islam. Banyak sekali kisah-kisah sejenis, kisah seperti ini di hadis. Ketika Rasulullah diludahi, ketika berangkat sholat subuh diludahi 1 hari, 2 hari, 3 kali, 3 hari, setiap hari diludahi. Sehingga hari keempat Rasulullah merasa kaget, kok tidak ada yang meludahi. Dicari informasi, ternyata yang meludahi Rasulullah sakit. Allahu Akbar, ternyata Rasulullah SAW yang pertama menjenguk orang yang meludahi. Bayangkan, setiap hari orang itu meludahi, tapi Rasulullah justru menjenguknya ketika orang ini sakit. Dan karena akhlaknya itulah akhirnya
orang Quraisy Makkah ini masuk Islam. Jadi ini sesuai dengan hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sehingga dengan akhlaknya yang mulia orang Quraisy maka banyak yang menjadi Muslim. Dan dengan kemuliaan akhlak inilah, dan dengan meniru Rasulullah inilah, kita harapkan terbentuk akhlak yang mulia pada generasi muda Islam, khususnya siswa SMA Wahid Hasim 2 Taman. Dan sebagai pembiasaan agar kita berakhlak yang mulia, maka di lingkungan YPM ini ada namanya tata tertib, ada peraturan. Apa peraturannya? Tapi sebelumnya, tahukah kalian apakah akhlak itu? Dari tadi Bapak menyampaikan akhlak yang mulia. Tahukah kalian apa itu akhlak? Ya, akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain. Jadi intinya, orang yang berakhlak mulia tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan dirinya dan orang lain. Kalau di lingkungan sekolah tentunya dengan menaati peraturan, dia berarti tidak merugikan dirinya dan orang lain. Nah, kita masuk ke tata tertib di IPM. Tata tertib pertama adalah tentang kegiatan belajar mengajar. Siswa, khususnya siswa SMA Wahid Hasim 2 Taman, wajib membaca Al-Quran. Karena itu setiap pagi setelah berdoa, semua membaca Al-Quran dipandu dari kantor pusat. Ada hadis riwayat Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'al ashabi. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat pada pembacanya. Jadi, pastikan setiap hari kita membaca Al-Quran. Di sekolah kalian diwajibkan membaca Al-Quran, tapi di rumah juga harus membaca. Marilah kita sinari rumah kita. Kita berikan cahaya rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Karena itu kalian nanti, saya belum bisa Pak, bagaimana? Saya masih belum lancar. Alhamdulillah kalian memilih sekolah yang tepat. Sekolah di YBM, di SMA Wahid Hasim 2 Taman, karena nanti kalian akan dikelompokkan. Kalian dikelompokkan tatil berapa? 1, 2, 3, 4. Jilid berapa? 1, 2, 3, 4. Jangan malu. Ya, karena di SMA ini berharap ketika kalian keluar dari SMA, kalian semua bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Dan yang kedua, memahami kecakapan penerapan ibadah atau KPI. Mungkin sering kalian mendengar, wah, kalau di IPM ada KPI-nya. Perlu kalian memahami bahwa dengan kalian memahami KPI, ya, maka kalian berarti sudah bisa melaksanakan ibadah sehari-hari. Mulai dari pengenalan najis, mulai dari cara wudhu, sholat, terus wiritan, dan juga bagaimana ketika ada orang mati, bagaimana menyolatkan, bagaimana memandikan, bagaimana menghafani. Di KPI ada sekalian. Jadi ilmu ini akan sangat bermanfaat kalian
baik dunia dan akhirat. Di dunia, nanti ketika kamu hidup di masyarakat, ilmu ini yang akan banyak kalian manfaatkan. Ilmu ini yang akan banyak sekali memberikan manfaat di masyarakat. Dan akhirat tentunya dengan memahami KPI, ya ibadah kalian sah. Karena kalian sudah tahu najis, bagaimana kalau nggak ada air, bagaimana caranya tayamum, bagaimana kalau sholat di perjalanan, itu semua nanti ada di KPI ini. Jadi berbahagialah. Kalian bersekolah di sini tidak hanya mendapat ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fihiddin. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan sehingga dimudahkan dalam memahami masalah agama. Kalau tadi tentang kewajiban belajarnya, sekarang tentang tata tertib. Bahwa kenapa sih kok ada tata tertib, itu buat apa? Bahwa tata tertib itu sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap. Mengapa butuh rambu-rambu? Perhatikan, mungkin kalian familiar dengan rambu-rambu ini. Ya, ini adalah rambu-rambu yang biasanya ada di jalan raya, di pinggir jalan raya. Bagaimana seandainya ada rambu belok seperti ini, tapi kalian lurus? Ya, kalian akan nubruk. Bagaimana kalau ada rambu traffic light, lampu merah, kuning, hijau. Nah, pas merah kalian tetap jalan. Ya, kalian ditubruk dari arah berlawanan. Karena itu begitu pentingnya kita bersikap, kita mentaati rambu-rambu yang sudah ada. Dan di sekolah, rambu-rambunya itu adalah berupa tata tertib. Dan tata tertib itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat. Jadi tata tertib tidak dibuat sembarangan, tidak dibuat ini untuk membatasi, tidak. Berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat, dan nilai yang dianut oleh SMA Wahid Hasim II Taman adalah nilai-nilai dalam agama Islam, khususnya din aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ya. Lalu bagaimana tata tertib secara umum? Nah, seperti kalian ketika datang dan pulang bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Loh Pak, sekarang kan waktunya pandemi, masa kita salaman dengan Bapak Ibu guru? Ya, salaman saat ini di tengah pandemi salamannya diganti, ya. Diganti dengan apa? Diganti dengan beberapa sikap. Nah, seperti ini. Mengatupkan kedua tangan, saling membungkuk, dan juga bisa memberikan tanda dengan menaruh tangan di dada. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa hufira lahuma qabla ayyaftariqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar. Ya Allah, ternyata dengan bersalaman banyak sekali fadilahnya. Dan yang kedua, mengucapkan dan atau menjawab salam. Dalam sebuah hadis, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabaitum afshu salama bainakum.
kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi manfaat salam adalah kesempurnaan iman kita. Karena kalau kita tidak saling mencintai, maka iman kita tidak sempurna. Dan salah satu caranya dengan atau mengucapkan salam. Terus tersenyum ketika bertemu dengan guru dan teman. Ini sangat penting sekali ya, karena dengan tersenyum, apalagi di saat pandemi seperti ini, dengan tersenyum maka akan menambah imun kita. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Dalam sebuah hadis, senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, kita tidak punya uang untuk bersedekah, tapi dengan senyum saja sudah menjadi nilai sedekah. Bukan berarti lantas kita harus tersenyum terus, tidak. Tapi ketika bertemu dengan guru atau dengan teman. Jadi simpulan dari materi tata tertib pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan membaca sholawat, dengan banyak membaca sholawat, dan tentunya dengan menaati peraturan. Karena begitu menaati peraturan, maka kita punya akhlak yang mulia. Dan ketika kita punya akhlak mulia, berarti kita sudah meniru Rasulullah SAW. Sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terima kasih kita, karena sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebelumnya Bapak ingin bertanya, kalian sudah dapat tugas ya untuk membuat tulisan di kertas lafaz Muhammad? Oh iya, baik, dikeluarkan semuanya dulu. Dikeluarkan. Oke, keluarkan ya. Baiklah sekalian, jadi nanti Bapak ingin kita bersama-sama sesuai instruksi Bapak ya, mencium lafaz Muhammad yang sudah dibuat, seraya mengucapkan terima kasih. Nanti ikuti ya, nanti ikuti Bapak. Baiklah sekalian, silahkan dicium lafaz yang sudah kalian buat sambil ikuti Bapak. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah Engkau jadikan kami umat Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani dan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dirapikan lagi tempat duduknya, bajunya, buku-bukunya. Ada berdoa, kita lakukan lagi. Mungkin masih ada tas yang berserakan, buku-buku yang berserakan, ditata lebih dulu ya. Jangan sampai kalian berdoa sambil menata buku atau masukkan buku ke dalam tas, mencari pulpen. Jangan. Oke, ayo semuanya ditata dulu, disiapkan. Atau diam dulu semuanya. Kalau memang kalian butuh waktu yang cukup lama untuk masukkan buku yang tas, sudah, biarkan dulu. Nanti ketika berdoa selesai baru kalian memasukkan. Sudah ya? Sikap berdoa ya. Baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma alamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusn illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekalian, perlu Bapak sampaikan ya sebelum Bapak akhiri salam, arti dari doa yang sudah kalian baca. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Jadi kita menitipkan ilmu yang kita pelajari pada Allah dan kita minta ketika kita butuhkan. Begitu dahsyat doa ini. Karena itu yang serius ketika berdoa akhir pelajaran. Baiklah, sampai bertemu pada materi tatib yang kedua. Tetap lakukan protokol kesehatan. Kalau memang tidak penting nggak usah keluar, di rumah saja. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.